Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia dengan NIM 088. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pribadi konselor. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul berpikir positif dalam pengembangan pribadi konselor. Adapun 4 aspek utama dalam berpikir positif. Yang pertama yaitu penalaran deklaratif. Penalaran deklaratif adalah kemampuan melihat suatu masalah dari berbagai sudut pandang yang berbeda, bahkan yang saling bertentangan dengan ini. Konselor tidak terburu-buru mengambil kesimpulan dan memahami masalah klien secara lebih mendalam. Penalaran deklaratif juga membantu konselor menemukan solusi yang lebih tepat dan seimbang. Yang kedua itu toleransi terhadap ambiguitas. Ambiguitas adalah kemampuan untuk tetap tenang dan efektif ketika menghadapi situasi yang tidak jelas ataupun ketidakpastian dalam proses konseling. Oleh karena itu, konselor harus sabar dalam mengumpulkan dan menganalisis informasi sebelum menentukan langkah yang tepat. Yang ketiga itu ketajaman dalam melihat situasi. Ketajaman dalam melihat situasi berarti kemampuan mengamati, memahami. Konselor perlu memperhatikan bahasa verbal maupun non-verbal klien. Memahami latar belakang masalah serta mengenali pola perilaku yang muncul. Kemampuan ini membantu konselor melakukan asesmen yang lebih akurat. Dan yang terakhir itu kecakapan dalam mengidentifikasikan masalah. Kecakapan mengidentifikasikan masalah adalah kemampuan menemukan dan merumuskan masalah ini yang sebenarnya dialami klien. Proses ini meliputi menemukan masalah, mencari penyebab, dan menyusun rumus masalah yang jelas. Identifikasi yang tepat akan menentukan keberhasilan proses konselor. Jadi kesimpulan dari 4 aspek tersebut, berpikir positif merupakan dasar penting dalam pengembangan pribadi konselor. Kemampuan ini mencangkup penalaran deklaratif, toleransi terhadap dalam melihat situasi, dan kecakapan dalam mengidentifikasikan masalah. Keempat kemampuan tersebut saling mendukung dalam membantu konselor memahami klien, mengurangi stres kerja serta memberikan layanan konselor yang profesional dan efektif. Sekian penjelasan mengenai konsep pribadi konselor. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.